Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswirani Dwi Angesti dari kelas D33B dengan NIM 431219041. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan analisis kadar natrium benzoat pada makanan dari ketiga artikel. Artikel yang pertama berjudul Analisis kadar natrium benzoat saus tomat jajanan makanan di lingkungan kampus Setikes Pelamonia Makassar dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Artikel yang kedua berjudul Analisis kandungan natrium benzoat pada bawang merah giling dengan menggunakan metode spektrofotometri ultraviolet. Artikel yang ketiga berjudul Analisis natrium benzoat pada saus yang diproduksi di kota Jambi dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Sebelum saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari ketiga artikel tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu natrium benzoat. Natrium benzoat adalah bentuk garam dari asam benzoat dan merupakan salah satu jenis pengawet yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman karena memiliki sifat yang mudah larut dalam air. Benzoat dan garamnya ini sering digunakan untuk menghambat pertumbuhan kamir dan bakteri pada pH 2,5-4. Batas maksimum penggunaan pengawet natrium benzoat adalah 0-5 mg per kilo berat bahan. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2013. Setelah mengetahui sedikit tentang natrium benzoat, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari ketiga artikel tersebut. Persamaan yang pertama yaitu dari ketiga artikel sama-sama menganalisis kadar natrium benzoat dalam suatu sampel. Yang kedua, sama-sama menggunakan uji kualitatif untuk menentukan ada tidaknya natrium benzoat dalam sampel tersebut. Dan sama-sama menggunakan uji kuantitatif untuk menentukan berapa kadar natrium benzoat yang terdapat dalam sampel tersebut. Yang ketiga, pada uji kuantitatifnya sama-sama menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Yang keempat, pada uji kualitatifnya sama-sama menggunakan FeCl3 sebagai pereaksi. Selanjutnya yaitu perbedaan. Perbedaan pertama dilihat dari sampelnya. Pada artikel pertama menggunakan sampel saus tomat yang diambil di jajanan sekitar kampus. Pada artikel kedua menggunakan sampel bawang merah giling atau bawang goreng yang diambil di 3 lokasi pasar yang berbeda. Pada artikel ketiga menggunakan sampel saus tomat dan saus sambal yang diambil di 4 lokasi pasar yang berbeda. Perbedaan yang kedua dilihat dari konsentrasi larutan natrium benzoatnya. Pada artikel pertama konsentrasi larutan natrium benzoatnya yaitu 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Pada artikel kedua, konsentrasi larutan natrium benzoatnya yaitu 60 ppm. Pada artikel ketiga, konsentrasi larutan natrium benzoatnya yaitu 40, 60, 80, 100, dan 120 ppm. Perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari uji kualitatifnya. Pada artikel pertama menggunakan uji pereaksi warna. Dan hasil positif ditandai dengan endapan kecoklatan atau merah bata setelah direaksikan dengan FeCl3. Pada artikel kedua dilakukan uji esterifikasi, uji warna, dan uji nyala analisis Na. Pada uji esterifikasi hasil positif ditandai dengan bau seperti pisang ambon. Pada uji warna ditandai dengan endapan berwarna merah jingga setelah direaksikan dengan FeCl3. Pada uji nyala analisis Na, hasil positif ditandai dengan nyala oksidasi Na berwarna kuning. Pada artikel ketiga dilakukan uji esterifikasi, uji reaksi, dan uji ion natrium. Pada uji esterifikasi hasil positif ditandai dengan bau seperti pisang ambon.
Pada uji reaksi warna, hasil positif ditandai dengan endapan berwarna jingga kecoklatan setelah direaksikan dengan FeCl3. Pada uji ion natrium, hasil positif ditandai dengan warna api kuning kuat. Perbedaan yang keempat dilihat dari ekstraksinya. Pada artikel pertama diekstraksi dengan diethil ether, pada artikel kedua diekstraksi dengan etanol, pada artikel ketiga diekstraksi dengan ether, kemudian diekstraksi lagi dengan NH4OH 1%. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.